Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Ermasari, NPM 1804041168, jurusan Ekonomi Syariah. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian kompre keprodian dengan dosen pengampu Ibu Hermanita. Saya akan menjelaskan mengenai mikro dan makroekonomi. Yang pertama, rancang bangun ekonomi mikro. Rancang bangun ekonomi mikro Islam itu terdiri atas atap, tiang, dan landasan. Ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dikaji oleh para cendekiawan memiliki karakteristik rancang bangun dan tujuan yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Rancang bangun ekonomi mikro Islam adalah ilmu yang menambahkan tentang tata cara, teknik, dan uslub manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang kedua, perbandingan ekonomi mikro konvensional dan Islam. Perbandingan dapat dilihat dari yang pertama, pengertiannya. Ekonomi mikro Islam ialah segala sesuatu berbasis pada aturan dan cara Islam. Dan konvensional itu merupakan ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebebasan dan menggunakan sistem perekonomian berbasis pada era global. Kemudian perbedaan yang kedua pada prinsip. Prinsip ekonomi mikro Islam pada goal oriented itu mengalokasikan sumber daya tetapi juga mempelajari tujuan di dunia dan di akhirat. Nah, sedangkan konvensional memakai prinsip scarcity, ya, ini konsep yang menekankan pada mempelajari perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan. Dengan kata lain, membebaskan seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas dan mencapai tujuan mereka. Kemudian yang ketiga, perbedaan pada mekanisme. Pada mekanisme pasar, ekonomi konvensional menggunakan mekanisme bebas keluar masuk pasar tanpa intervensi. Nah, jika ekonomi mikro Islam mempertimbangkan proses produksi dan distribusi barang jasa dan mengefisiensikan pasar. Kemudian perbedaan yang keempat, pada distribusi kekayaan. Nah, pada ekonomi konvensional mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya lebih condong ke kapitalis. Sedangkan jika mikro Islam lebih ke mekanisme zakat, sedekah, infak, atau wakaf. Kemudian yang ketiga, perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. Perbedaan yang pertama, ekonomi mikro adalah aspek perekonomian dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil, seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lainnya. Kemudian yang kedua, makroekonomi adalah aspek ekonomi secara lebih menyeluruh atau agregat, seperti halnya jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat, perkembangan teori makroekonomi, di mana kemunculan ilmu ekonomi makro dipacu oleh sebuah peristiwa ekonomi yang disebut Great Depression atau depresi besar. Kemudian yang keempat, masalah utama dalam perekonomian. Yang pertama itu masalah utama dalam perekonomian itu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ketidakstabilan perkembangan ekonomi, kemudian masalah pengangguran, masalah inflasi, masalah kemiskinan dan pemerataan distribusi, dan yang terakhir masalah ketidakseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran. Kemudian yang selanjutnya indikator makroekonomi. Indikator makroekonomi yakni mencakup data inflasi, indeks harga perdagangan besar, purchasing, manager index manufaktur, neraca perdagangan Indonesia, dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya tujuan kebijakan makroekonomi. Tujuan kebijakan makroekonomi itu yang pertama mengontrol laju inflasi, kemudian meningkatkan pendapatan nasional setiap negara, menjaga stabilitas perekonomian, membantu pemerataan distribusi pendapatan, menjaga neraca pembayaran di luar negeri tetap seimbang, membantu meningkatkan kapasitas produksi nasional,
Kemudian meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat, dan yang terakhir membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian materi selanjutnya itu bentuk-bentuk kebijakan makro. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Selanjutnya yaitu struktur pasar dan persaingan harga. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang ataupun jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Struktur pasar memiliki pengertian pengelolaan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Struktur pasar itu dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna atau pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen. Kemudian yang kedua, pasar monopoli atau pasar yang hanya terdapat satu penjual saja dan menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat tepat. Kemudian selanjutnya persaingan monopolistis. Persaingan monopolistis ini pasar di mana terdapat banyak produsen yang banyak menghasilkan barang berbeda corak. Kemudian yang terakhir, pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini pasar yang hanya terdiri dari beberapa produsen yang banyak menghasilkan barang berbeda corak. Pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan atau penjual yang menjual produk homogen. Kemudian materi selanjutnya itu pengertian dan sejarah uang. Uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sesuatu yang tersedia secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa yang serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Kemudian selanjutnya kriteria dan fungsi uang. Kriteria uang itu yang pertama ada jaminan, disukai umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, kemudian suplai harus elastis. Untuk jenis uang, yang pertama berdasarkan pada pembuatannya. Uang itu ada 2 jenis, yang pertama uang kertas dan uang logam. Kemudian berdasarkan nilainya, uang juga ada 2 jenis, yang pertama uang penuh dan uang tanda. Selanjutnya berdasarkan lembaga atau pembuatannya, itu ada 2 juga, yaitu uang giral dan uang kartal. Kemudian berdasarkan kawasan, ada 2, yang pertama uang domestik dan yang kedua uang internasional. Kemudian materi selanjutnya itu uang dalam perspektif ekonomi Islam. Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpanan nilai. Teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas. Kemudian kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi inflasi. Yang pertama itu kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, dan yang terakhir kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Kemudian yang selanjutnya inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yakni dibagi menjadi 2 berdasarkan sebabnya, yaitu natural inflation dan human error inflation.
Kemudian materi selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi Islam dalam mengatasi inflasi. Kebijakan ekonomi Islam dalam mengatasi inflasi yakni reformasi terhadap sistem moneter, menghubungkan antara kualitas peredaran uang dengan kuantitas produksi, mengarahkan belanja dan melarang sikap berlebihan, mencegah penimbunan barang komoditas dan meningkatkan produksi. Kemudian yang selanjutnya, perekonomian dengan kebijaksanaan fiskal atau perekonomian 3 sektor. Perekonomian dengan kebijakan fiskal ini merupakan perekonomian yang terdiri atas 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Kemudian selanjutnya perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor pada sistem ekonomi konvensional. Pada sistem ekonomi konvensional, perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan pasar ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia. Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam perekonomiannya. Kemudian selanjutnya definisi dan konsep kebijakan moneter. Definisi dan konsep kebijakan moneter yakni keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Kemudian kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam itu harus berbeda dari unsur riba dan bunga bank. Kemudian manajemen moneter Islam. Manajemen moneter Islam yakni terciptanya stabilitas permintaan dan terarahnya permintaan akan uang kepada tujuan yang penting dan produktif. Selanjutnya, definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan atau agar kondisi ekonomi menjadi lebih baik. Itulah materi tentang ekonomi mikro dan makro Islam. Yang selanjutnya yaitu tafsir ayat dan hadis ekonomi. Yang pertama, penggolongan pembiayaan berdasarkan akad jual beli bagi hasil dan sewa. Yang pertama, murabahah. Akad jual beli ini secara tegas menyebutkan harga jual, keuntungan yang disepakati, jumlah dan jenis produk diperjelas secara detail oleh pihak penjual dan pembeli. Selain itu, jumlah dan jenis produk juga diperjelas secara mendetail. Pembayarannya bisa dipenuhi secara cicil atau dibayarkan tunai. Kemudian yang kedua, salam. Salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemesanannya. Prosesnya, pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci, lalu baru produk akan dikirim prakteknya. Lalu produk akan dikirim. Kemudian akad salam bisa diterapkan untuk produk-produk pertanian. Dalam prakteknya, akad salam menempatkan pihak bank syariah sebagai pembeli dan menyerahkan uangnya kepada petani sebagai nasabah. Kemudian selanjutnya yaitu istisna. Istisna mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan di mana pembuatan barang akan diproses berdasarkan kriteria yang disepakati. Akad ini mirip dengan akad salam, hanya istisna itu diterapkan pada perusahaan manufaktur. Nah, dalam akad ini proses pembayarannya itu dilakukan sesuai kesepakatan para pihak berakad. Bisa bayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal seperti akad salam. Kemudian selanjutnya itu mudharabah.
Akad mudharabah ini diterapkan kepada nasabah yang membutuhkan modal dengan prinsip kerjasama. Nah, akad ini mengatur antara sohibul mal atau pemilik modal atau pihak bank dengan mudharibnya atau pengelola modal atau yang disebut dengan nasabah. Nah, di akhir tahun buku, hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan akan dibagi untuk sohibul mal dan mudharib berdasarkan porsi yang telah disepakati saat dibuatnya akad. Selanjutnya, musyarakah. Musyarakah itu merupakan kerjasama antar bank dan nasabah di mana nasabah memiliki sebagian modal dalam kerjasama tersebut. Nah, kedua pihak atau lebih yang memiliki modal untuk menghimpun modalnya pada proyek atau usaha tertentu. Itu nantinya itu pihak mudharib atau pengelolanya itu akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Kemudian selanjutnya wadiah. Prinsip akad wadiah ini lebih merujuk pada titipan yang sifatnya murni. Nah, titipan ini berupa dana yang dititipkan oleh satu pihak atau pihak-pihak lainnya. Prinsip wadiah ini sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu wadiah yad damanah yang merupakan akad penitipan uang di mana pihak yang menerima titipan boleh mempergunakan uang tersebut. Akan tetapi, jika uang yang dititipkan tersebut rusak atau hilang, maka pihak tersebut harus menggantinya. Kemudian yang kedua yaitu wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah ini berupa penitipan murni yang memberikan amanah kepada pihak yang dititipi uang untuk menjaga dan tidak diperbolehkan memanfaatkan uang titipan tersebut. Nah, jika uang yang dititipkan rusak atau hilang, maka pihak bank itu tidak berkewajiban untuk menggantinya. Kemudian selanjutnya ijarah. Akad ijarah ini merupakan akad mengenai penyediaan dana yang bertujuan untuk memindahkan manfaat atau hak guna dari sebuah barang ataupun jasa dengan dasar transaksi sewa. Ini berarti dalam pelaksanaan akad ijarah tidak melakukan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri. Kemudian materi selanjutnya itu qard. Qard merupakan akad pinjaman dana yang diberikan pada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah akan mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai jangka waktu yang sudah disepakati. Kemudian ayat dan hadis tentang perintah mencari nafkah. Ayat dan hadis tentang perintah mencari nafkah yaitu pada surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Itu dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya dari Abu Mas'ud Al-Ansari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan ia ikhlas, maka dihitung sebagai sedekah. Nah, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya yaitu ayat dan hadis tentang sewa atau ijarah dan gadai rahan. Sewa atau ijarah itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Nah, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu pada ayat tersebut pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian pada hadis, dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana.
Rasulullah telah melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. Itu hadis Imam Muslim, Sahih Muslim, juz 5, bab akad, halaman 530. Kemudian selanjutnya ayat tentang rahan atau gadai. Itu disebutkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian untuk hadisnya itu, hadis tentang rahan atau gadai, dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. Itu hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Kemudian yang selanjutnya ayat dan hadis tentang etika jual beli dan syarat-syaratnya. Yang pertama, persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan riba dan sukarela, tanpa ada paksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian. Kedua belah pihak ini berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang mukallaf dan rasyid, atau memiliki kemampuan dalam mengatur uang, sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila, atau orang yang dipaksa. Itu berdasarkan fikih ekonomi keuangan Islam halaman 92. Hal ini merupakan salah satu bukti keadilan agama ini yang berupaya melindungi hak milik manusia dari kezaliman. Karena seseorang yang gila, safih, atau tidak cakap dalam bertransaksi, atau orang yang dipaksa tidak mampu untuk membedakan transaksi mana yang baik dan buruk bagi dirinya, sehingga dirinya rentan dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya. Wallahu alam. Kedua yang berkaitan dengan objek atau barang yang diperjualbelikan, syarat-syaratnya yaitu objek jual beli, baik berupa barang jualan atau harganya uang, merupakan barang yang suci dan bermanfaat. Nah, bukan barang najis atau barang yang haram. Karena barang yang secara zatnya haram itu terlarang untuk diperjualbelikan. Kemudian, objek jual beli itu merupakan hak milik penuh. Seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu. Itu hadis riwayat Abu Daud 3503, Tirmizi 1232, An-Nasa'i 7-289, Ibnu Majah 2187, Ahmad 3-402 dan 403. Disahihkan Syekh Salim bin Id al-Hilali. Seseorang diperbolehkan
melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberi izin atau ridho terhadap apa yang dilakukannya. Karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah ridho pemilik. Objek jual beli dapat diserah terimakan sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung gharar atau spekulasi dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan. Objek jual beli dan jumlah pembayarannya itu diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari gharar. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli hasad atau jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual dan jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim 1513. Selain itu, tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat atau aib suatu barang ketika melakukan jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya yaitu ayat tentang wadiah, syirkah, dan mudarabah. Ayat tentang wadiah terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu mendapatkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kemudian hadis dari Abi Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan atau menitipkan kepadamu. Janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Kemudian selanjutnya ayat dan hadis tentang riba dan sebab-sebab pelarangannya. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Itu dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39. Kemudian di hadis yang artinya bahwa Ibnu Mas'ud menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang dipungut riba darinya, juru tulisnya, dan orang yang menjadi saksi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun sebab-sebab pelarangan riba. Yang pertama, karena Allah dan Rasul-Nya melarang dan mengharamkannya. Kemudian yang kedua, karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan riba, seseorang akan menjadi malas berusaha yang sah menurut syara. Kemudian yang terakhir itu, riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang. Sehingga riba cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.
Kemudian yang selanjutnya ayat tentang harta dan cara mendapatkannya. Di Al-Quran, harta disebut sebagai perhiasan hidup. Harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan. Itu dalam Quran surat Al-Alaq. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang ayat dan hadis. Kemudian materi selanjutnya yaitu manajemen keuangan syariah. Yang pertama, konsep nilai uang atau time value of money dan economic value of time. Time value of money artinya nilai waktu dari uang adalah konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu mendatang karena potensi pendapatan uang tersebut. Kemudian economic value of time. Economic value of time adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Economic value of time itu memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomik suatu dana pada periode waktu. Kemudian yang selanjutnya, hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan bank atau likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas. Yang pertama, likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo atau kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Kemudian solvabilitas. Solvabilitas itu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjangnya. Solvabilitas itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Kemudian rasio rentabilitas. Nah, rasio rentabilitas ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio rentabilitas ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasionalnya perusahaan. Kemudian yang terakhir itu rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Kemudian yang selanjutnya return, resiko, dan portofolio investasi. Return adalah tingkat keuntungan yang diperoleh oleh investor dalam melakukan investasi. Risiko itu bahaya. Risiko itu akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Nah, dalam berinvestasi, risiko dapat diartikan suatu potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Kemudian yang ketiga, portofolio. Nah, portofolio itu sekumpulan investasi yang dipunyai oleh perusahaan ataupun korporasi tertentu. Portofolio itu biasanya menggambarkan bahwa sebuah perusahaan merupakan salah satu atau bagian dari sebuah investasi tertentu. Portofolio sendiri dibuat untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi dalam sebuah investasi. Kemudian materi selanjutnya itu surat berharga, kebijakan dividen, instrumen likuiditas bank syariah. Yang pertama, surat berharga atau commercial paper. Surat berharga adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Nah, biasanya itu instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau pengelolaan modal kerja. Kemudian yang kedua, kebijakan dividen.
Kebijakan dividen itu merupakan kebijakan yang menentukan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk membayar dividen atau untuk investasi kembali dalam aset operasi, sekuritas, dan membeli obligasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan perusahaan. Kemudian instrumen likuiditas bank syariah. Adapun instrumen yang harus dilakukan bank agar senantiasa dapat tetap liquid, yaitu yang pertama memiliki primary reserve atau cadangan primer, yaitu dalam kas atau saldo yang ada pada pihak Bank Indonesia atau bank lain. Kemudian yang B itu memiliki secondary reserve, yaitu cadangan yang berfungsi sebagai penyangga primary reserve ditanam dalam bentuk investasi jangka pendek. Kemudian yang terakhir itu mempunyai akses ke pasar uang. Kemudian materi selanjutnya yaitu manajemen risiko pada bank syariah atau jenis risiko pembiayaan bank. Prinsip 5C dalam analisis pembiayaan, monitoring dan pengawasan pembiayaan berdasarkan manajemen risiko. Yang pertama, jenis risiko pembiayaan bank, yaitu risiko kredit. Risiko kredit ini akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kemudian itu risiko pasar. Nah, risiko pasar ini pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Kemudian risiko likuiditas, yaitu risiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan agar arus kas atau dari aset liquid itu berkualitas tinggi yang dapat diagungkan tanpa mengganggu aktivitas dan keuangan bank. Kemudian risiko operasional. Risiko operasional itu risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan dan kesalahan pada proses internal. Kemudian risiko hukum, yaitu risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Kemudian selanjutnya yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi itu akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Kemudian risiko strategi, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya yaitu risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan ini terjadi akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Kemudian selanjutnya yaitu risiko imbal hasil. Nah, risiko imbal hasil ini risiko yang terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana. Dan yang terakhir risiko investasi. Risiko ini terjadi akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Kemudian materi selanjutnya yaitu prinsip 5C. Prinsip 5C dalam analisis pembiayaan. Yang pertama, karakter. Karakter itu kepribadian dan watak calon debitur. Dan yang kedua itu capacity. Capacity itu yaitu kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaannya. Kemudian yang ketiga kapital. Kapital itu kemampuan kapital itu modal yang diperlukan sebagai ukuran persen dana calon debitur. Kemudian yang keempat itu kolateral.
Kolateral itu modal yang diperlukan sebagai ukuran persen dana calon debitur. Dan yang terakhir itu condition of economy, yaitu kondisi ekonomi calon debitur. Kemudian materi yang terakhir yaitu monitoring dan pengawasan pembiayaan berdasarkan manajemen risiko. Selain menggunakan metode 5C, sebelum memberikan pembiayaan kepada debitur, yang harus dilakukan adalah melakukan pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen. Oleh manajemen tuh melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional melakukan kegiatan dan melakukan tugasnya, dan melalui laporan baik lisan maupun tulisan dari para penyedia yang sehari-hari menguasai secara langsung kegiatan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.